Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 27 April 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Hidup Memang Berjuang. Hidup memang berjuang. Firman Tuhan terambil dalam 2 Timotius pasal kedua, ayat yang ketiga sampai dengan keempat. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya ia berkenan kepada komandannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tatkala kami menyikapi hidup dengan cara keliru, maka hidup menjadi beban, hidup menjadi sebuah persoalan yang kami pertanyakan terus. Namun tatkala kami menyikapi hidup ini secara benar, bahwa hidup berjuang itu adalah anugerah, dan hidup berjuang itu adalah indah, maka kami bisa menjalani hidup ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat, perjalanan yang dikasihi Tuhan tentang bekerja, tentang berjuang. Pertanyaannya, kalau ada sebuah pertanyaan, siapa yang sesungguhnya tidak perlu bekerja dan berjuang? Yaitu Tuhan. Karena Tuhan tanpa perlu bekerja, tanpa perlu berjuang, dia bisa melakukan segala sesuatu dengan cara-cara mudah. Nah, kalau Tuhan saja yang tidak perlu bekerja dan tidak perlu berjuang, namun Tuhan bekerja dan berjuang untuk kita, siapa kita manusia yang memang sudah diciptakan dari awal penciptaan pun harus berjuang, harus bekerja, harus berusaha. Lalu siapa kita? Pertanyaan ini akan menolong kita dan menyadarkan kita bahwa berjuang dan bekerja adalah bagian sesuatu panggilan Allah, dan itu bukanlah kutuk. Itu adalah anugerah dan itu adalah indah. Sehingga sudut pandang tentang berjuang dalam kehidupan ini akan mempengaruhi kita. Kita akan menjadi pribadi yang bahagia atau menjadi pribadi yang tidak bahagia. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi pandemik yang ada ini semua berjuang. Semua berjuang, berjuang untuk ekonomi, berjuang bagaimana sehat, berjuang untuk juga untuk aspek-aspek lain yang kita butuhkan. Ada yang ekonominya cukup, ada berjuang dengan masalah sakit penyakit. Ada yang sehat, ada yang ekonominya cukup, berjuang dengan masalah keluarga yang tidak rukun, yang punya masalah dan punya problem. Ada yang rumah tangganya baik, ada yang kemudian ekonominya tidak masalah, kesehatannya tidak masalah. Namun dia berjuang untuk apa? Untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Apa yang diperjuangkan untuk dirinya sendiri? Yaitu berjuang bagaimana dia menjadi pribadi yang semakin baik dan berkenan kepada Allah. Dan itu yang firman Tuhan katakan, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya berkenan kepada komandannya. Dia berjuang untuk diri sendiri, namun untuk kebaikan, bukan buat sikap egois. Jadi setiap kita itu akan berjuang dan kemudian bekerja bagaimana memperlengkapi diri menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, sebagai prajurit yang berkenan kepada komandannya. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh artikan bahwa tidak ada hidup ini yang tanpa berjuang. Tidak ada hidup ini yang tanpa bekerja. Bahwa kita punya sebuah tujuan hidup yang hasil akhirnya itu adalah kita ingin nikmati. Mengapa orang berjuang berlelah-lelah? Karena ada sesuatu yang ingin dinikmati. Mengapa para ayah berjuang mencari nafkah? Karena berjuang untuk anak-anaknya. Mengapa ibu mau berjerih lelah, berkeringat, dan kemudian sampai lupa mengurus tubuhnya sendiri? Karena untuk anaknya. Mengapa seorang anak berjuang? Bagaimana kemudian harus sekolah, harus memperlengkapi diri, yaitu untuk masa depannya, untuk supaya dia bisa membanggakan orang tuanya. Kita hidup itu semuanya berjuang. Berjuang untuk apa? Karena berjuang dan bekerja itu adalah pada dasarnya anugerah dari mulai Adam dan Hawa. Sebelum jatuh di dalam dosa juga sudah berjuang dan bekerja, itu indah. Namun perjuangan dan kemudian bekerja menjadi sesuatu yang buruk, menjadi sesuatu yang tidak baik, tatkala perjuangannya dan pekerjaannya itu tanpa arah. Tanpa arah. Orang berjuang kaya semata-mata kaya. Orang berjuang pandai semata-mata pandai. Orang berjuang berhasil semata-mata berhasil.
maka itu adalah tanpa tujuan yang jelas. Atau dengan kata lain, tujuannya hanya sekedar untuk pencapaian hasil. Lalu setelah Anda kaya, apakah Anda bahagia? Tidak. Apakah setelah Anda menjadi pandai, apakah Anda bahagia? Tidak. Apakah Anda setelah menjabat, mencapai sesuatu yang Anda harapkan, Anda apakah bahagia? Tidak. Karena kebahagiaan yang tertinggi dari sebuah perjuangan dan bekerja, pada akhirnya ada yang ingin kita raih untuk orang yang pribadi yang bersangkutan itu berbahagia. Pribadi yang bersangkutan itu senang. Kalau untuk di dalam dunia tentu adalah untuk manusia. Saya berjuang bagaimana orang tua supaya bisa senang dengan apa yang saya lakukan. Saya ingin membuktikan kepada orang tua saya sewaktu saya masih muda, bagaimana saya itu pribadi yang berguna. Bahwa apa yang didoakan oleh orang tua itu ternyata terbukti. Bahwa anaknya melakukan semuanya itu. Ada tujuan. Namun ada tujuan yang paling mulia di dalam dunia ini. Di dalam dunia dan juga di dalam seluruh kehidupan yang akan datang. Yang kita perjuangkan, yang kita bekerja adalah untuk kita berkenan kepada komandannya. Artinya, setiap perjuangan pekerjaan yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Adalah untuk kemuliaan Allah. Jadi yang kita kerjakan itu adalah untuk kemuliaan Allah. Bicara tentang hasil, sesuatu yang sulit diukur. Tatkala Anda bekerja dengan sungguh-sungguh, kita mengatakan engkau rajin, engkau bertanggung jawab, maka itu hasilnya, yaitu karaktermu. Bukan berapa banyak yang engkau berikan, yang engkau hasilkan. Sama dengan perumpamaan talenta, 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Tuhan tidak pernah meminta jumlah 5. Atau semua orang bisa menghasilkan 10, tidak. Apa yang dipercayakan kepadamu, apa yang dititipkan kepadamu, apa yang diperintahkan kepadamu, engkau jalankan dengan sebaik-baiknya, apapun tugas dan fungsimu. Sebagai orang tua, lakukanlah sebaik-baiknya. Selebihnya Allah akan memberkati. Sebagai pribadi yang katakanlah belum menikah, engkau berjuang kalau ingin menghasilkan sesuatu yang baik, lakukan sebaik-baiknya. Maka selebihnya Tuhan juga akan memberkati. Semua perjuangan yang kita lakukan. Ada sebuah film yang namanya itu Toko Sebelah. Jadi suka melihat Toko Sebelah. Film itu pernah saya tonton dan lihat karena itu tentang sosiologi yang cukup menarik. Jadi orang itu cenderung berhasil itu dengan melihat toko sebelah. Buat apa Anda melihat toko sebelah? Apakah itu tujuannya ingin bersaing dengan pihak toko sebelah? Dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan tetangga kita? Tidak. Perjuangan kita adalah tanggung jawab hidup yang kita harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan bekerja dan berjuang adalah anugerah dan indah. Lakukan saja bagianmu. Maka Tuhan akan memberkati engkau. Apa yang kau kerjakan, engkau harus kerjakan, katakanlah untuk berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan kita. Sewaktu saya katakanlah melakukan bagian saya sebagai hamba Tuhan, tentu saya tidak bisa bersaing dengan para pengusaha yang bisa menghasilkan finansial. Namun saya punya tujuan hidup yang sudah Allah tentukan. Bahwa keuntungan seorang hamba Tuhan itu tatkala bisa membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Demikian juga seorang pengusaha tatkala bisa menghasilkan finansial yang tinggi. Alkitab pun mengajarkan. Finansial juga itu adalah untuk pada akhirnya membawa jiwa kepada Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Hidup ini memang berjuang dan bekerja. Maka jalanilah dengan sukacita, jalanilah dengan bersyukur. Bekerja dan berjuang adalah anugerah. Bekerja dan berjuang adalah indah, bukan kutukan, bukan kesusahan. Bersyukurlah. Kalau kita masih bisa bekerja, berarti kita masih sehat, kita masih bisa dipercaya, dan kita masih hidup. Apapun perjuanganmu dan pekerjaanmu, lakukanlah dengan sukacita. Allah menyertai perjuanganmu, Allah memberkati masa depanmu, Allah juga memberkati keluargamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba mau berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, kesulitan, rintangan dalam hidup ini, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap dan memohon sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan juga kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Hidup, berjuang, dan bekerja itu adalah indah. Hidup, berjuang, dan bekerja itu adalah anugerah. Lakukanlah segala sesuatunya
untuk kemuliaan Allah. Kita sebagai prajurit dan Allah sebagai komandannya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.